Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah ma ba'du. Qala ta'ala fi kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Al-ayat surat Al-Hasr ayat 18. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra walladzina yas'aluna az-zur wa idza marru bil lagwi marru kirama. Surat Al-Furqan ayat 72 dan 73. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra wa ma atakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Sadaqallahul adzim. Jamaah masjid Jami katanya yang sama-sama kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus DKM Masjid An-Najah Bapak Potrandas Haji Muhammad Tasbi, Dewan Penasehat Bapak Haji Malik Wahab Espa, serta Dewan Penasehat lainnya Potrandas Haji Usman Helmi dan pengurus-pengurus lainnya yang tidak kami sebut. Semoga mereka selalu mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala di mana kita semua pada malam hari ini berkumpul di Masjid Jami An-Najah dalam acara apa acara? Acara apa nih? Penutupan tahun dan pergantian tahun. Penutupan tahun akhir. Jadi ini kita tidak ada. Jadi dalam Islam tidak ada anjurannya untuk Masehi. Ini sekedar ini ada, sekedar apa ya, muhasabah. Jadi acaranya kita malam ini lebih condong disebut acara muhasabah. Muhasabah itu artinya kita melakukan introspeksi selama perjalanan hidup di tahun 2022, dan alhamdulillah nanti malam itu pergantian tahun Masehi jam 00, tinggal 5 jam lagi. Kalau dihitung dari jam 8, 9, 10, 11, 12, 5 jam lagi akan terjadi pergantian tahun 2022 berganti menjadi tahun 2023 Masehi. Semoga perjalanan hidup kita selama 1 tahun diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Kemudian tentunya kita berharap andaikan umur kita sampai, andaikan, ingin bicara andaikan umur kita sampai 5 jam lagi, berarti bapak-bapak hadir semua, termasuk adik apa namanya nih? Adik Mila, termasuk Ustaz Dede. Andaikan umur kita 5 jam lagi sampai, berarti umur kita nambah. Nambah umur jangan bangga. Nambah umur berarti dekat
manusia tidak pernah akan tahu kapan ajalnya tiba. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, amin. Dalam kesempatan ini ada beberapa hal yang dapat saya sampaikan dalam muhasabah. Pertama, di dalam Al-Quran, ingat surat Al-Hasr ayat 18. Surat apa? Al-Hasr ayat 18. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wal tanjur nafsum ma qaddamat liwat. Allah perintahkan kita hendaknya setiap diri manusia mempersiapkan diri untuk menyongsong hari esok. Wal tanjur nafsum ma qaddamat liwat. Apa yang sudah kita persiapkan untuk menyongsong hari esok, itu yang paling pokok, bukan kehidupan di dunia. Kehidupan di dunia sifatnya sementara. Jadi dunia itu berasal dari kata dana yannu dunuwan. Dana yannu dunuwan. Dunia itu sifatnya sebentar. Dunia itu sifatnya sementara, tidak ada yang kekal abadi. Siapa orang yang orientasinya dunia dalam sebuah hadis Nabi, maka orang itu dipusingkan oleh dunia, disibukkan oleh dunia. Tetapi siapa orang yang orientasi dunia, akhirat, orang itu diberikan ketenangan oleh Allah. Makanya dunia itu tempat transit, tempat singgah, nggak ada yang kekal abadi. Ya, semuanya kita bakal meninggalkan dunia. Dunia darul amal. Dunia itu tempat kita beramal. Wal akhirah darul jazaa. Akhirat adalah tempat memetik balasannya. Apa yang kita kerjakan di dunia akan kita petik balasannya di negeri akhirat. Nanam kebaikan, tentunya kita akan panen kebaikan. Nanam keburukan, akan kita dapat keburukan. Jadi dunia ini tempat menanam, dunia itu tempat mengetam. Apa yang kita tanam kebaikan, nanti hasilnya kita lihat di negeri akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya setiap diri manusia sudah melakukan evaluasi, sudah melakukan perhitungan amal sebelum menyongsong hari esok. Jadi para ahli tafsir menafsirkan yaumul qad artinya yaumul maut, yaumul akhirat. Jadi hari kematian, hari di mana nanti kita akan berhadapan dengan yang namanya pertanyaan-pertanyaan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, takutlah kamu kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Ditekankan lagi, bertakwalah kamu kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Surat Al-Hasr ini ayat menyuruh kita untuk melakukan evaluasi. Evaluasi artinya penilaian diri. Jadi kita pengen masuk surga, kita yang berusaha. Kalau kita misalnya tidak mau berusaha pengen surga, Allah nggak pernah rugi. Andaikan di dunia manusia bermaksiat, kira-kira Allah rugi apa enggak? Rugi kan? Kagak. Andaikan ini di masjid, banyak tetangga masjid kagak mau sholat di masjid, Allah rugi apa enggak? Kagak. Yang rugi dia. Betul enggak? Kita
Kita doain saudara-saudara kita yang tahun ini mereka malas, semoga diberikan rajin ibadahnya. Amin. Kita doain saudara-saudara kita, tetangga kita, andaikan tahun ini 2022 mereka malas ngaji, kita doain semoga mereka dapat hidayah, rajin mengaji. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita mengevaluasi tentang diri kita, tentang amalan kita. Ada seorang sahabat yang bernama Ali bin Abi Thalib. Siapa namanya? Ali bin Abi Thalib. Kata Ali begini, man kana yaumuhu khairan min amsihi fa huwa rabi. Kata Ali bin Abi Thalib, man kana yaumuhu khairan, siapa yang hari ini, tahun ini amalannya, ibadahnya meningkat, lebih meningkat dari tahun kemarin, ya, maksudnya ntar 5 jam lagi kita tinggalin 2002. Kita bertekad tahun ini lebih meningkat amalan kita, ibadah kita, ya, dari tahun kemarin nih yang bentar kita tinggalin. Bahwa Robin, maka dia masuk golongan manusia yang beruntung. Amin. Kita tekad kalau kita diberikan umur panjang untuk memantapkan ibadah kita kepada Allah. Amin. Kita bertekad andaikan Allah berikan umur panjang, kita mantapkan kualitas iman kita kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa man kana yaumuhu sawa'an min amsihi fa huwa khasir. Siapa yang hari ini, tahun ini, ya, nggak ada perubahan, nggak ada niat untuk meningkatkan amalnya, nggak ada niat untuk meningkatkan ibadahnya, nggak ada niat untuk berhenti dari perbuatan maksiat, maka orang itu termasuk golongan manusia khasir, golongan orang-orang yang rugi. Na'udzubillah min. Padahal itu orang ibadah, tapi ibadahnya ngedrop, ya, tetap rugi. Apalagi yang ada ibadah. Na'udzubillah min. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fa huwa mal'un. Barang siapa tahun ini terjadi pergantian tahun, kemudian udah dikasih umur panjang, orang ini kata mau ibadah, kata mau sholat, kata mau ngaji, masih doyan maksiat, maka itulah manusia yang terkutuk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min. Pengen jadi orang yang beruntung apa orang yang rugi? Beruntung. Kalau beruntung kita tingkatkan amal ibadah kita. Amin ya rabbal. Kalau tahun 2002 sholat tahajudnya jarang, kita dawamkan sholat tahajudnya. Kalau tahun 2022 jarang baca Quran, mari kita bertekad 2023 kita sering baca Quran, paling tidak one day, satu hari, satu ayat, 10 ayat, insya Allah. Jangan kita baca Quran mungkin Ramadan, mas kamu baca Quran, nanti Pak Ustaz nungguin Ramadan 2 bulan lagi, kalau lu bejat gue bilang, emang lu tahu umur banyak? Jangan pernah berpikir begitu. Ayo selama kita kasih sehat, mari kita gunakan sehat itu untuk taat ibadah kepada Allah, agar kita menjadi orang-orang yang beruntung. Amin ya rabbal. Jangan sampai dikasih sehat, dikasih kesempatan, lalu orang itu malas beribadah,